Assalamualaikum. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Garan sama Arya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Rizky, kenapa pakai pakaian tidak seragam? Kotor, Pak. Oh, kotor. Ya udah, tidak apa-apa. Oke, kita berdoa dulu, Ki, dipimpin Rizky. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Oke, kita lanjutkan dengan zikir Asmaul Husnanya seperti biasa. Silakan. La ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus Wassalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Warisur Rasyidus Sabur laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya Bapak akan absen dulu ya. Tadi yang tidak hadir Garan Renaldi. Oke, Aulia Destiani hadir ya. Garan sakit? Izin? Izin. Hakim. Haliza Putri. Rizky Syarif Hidayat hadir. Rizky lain kali pakaiannya diseragamkan ya. Dijaga. Neng Widuri Sri Jubaidah. Ya, baik. Mudah-mudahan teman kita yang sedang ada keperluan dilancarkan keperluannya, teman-teman kita juga yang sedang sakit segera untuk disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk. Nah, ini tentang lagu Tanah Airku. Sama-sama. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, lagu ini silakan duduk lagi. Ya, lagu ini ya mencoba untuk mengingatkan kita akan rasa cinta kepada tanah air ya. Jadi dimanapun kita berada, di luar negeri atau di mana, tetap harus rindu di mana kita pulang, yaitu di tanah air kita sendiri. Baik, selanjutnya, nah minggu kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Qada dan Qadar. Nah, sebelum menginjak kepada materi minggu ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi minggu kemarin. Apa itu Qada? Suatu ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman aja.
Oke, Haliza, qada itu adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Sekarang apa itu qadar? Suatu ketentuan Allah yang masih bisa diikhtiarkan. Masih bisa diikhtiarkan. Nah, kemudian sekarang takdir itu terbagi kepada berapa bagian? Dua. Yang pertama, Takdir mubrom. yang kedua, Takdir muamalah. apa itu takdir mubrom? Syahidin. Ketetapan Allah yang sudah tepat ditetapkan sebelum kita lahir dan tidak bisa diubah. Contohnya? Kematian. Kemudian apa itu takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq itu ketetapan Allah yang masih bisa diikhtiarkan oleh manusia. Iya. Coba siswa-siswiku sekalian, untuk pertemuan kali ini tadi di slide pertama sudah ditampilkan bahwa saat ini kita akan membahas tentang materi bekerja keras dan juga tanggung jawab. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada pekan ini, pertemuan kali ini, ada beberapa tujuan. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, nah setelah menyelesaikan proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian kognitifnya, pengetahuannya di poin kelima. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis makna bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, kita nanti coba menganalisis tentang Bapak nanti berikan bahan diskusinya. Nah, nanti untuk mempresentasikan ya. Setelah diskusi, kemudian nanti mempresentasikan, menyajikan paparan tentang makna, cara, hikmah, dan manfaat bekerja keras dan bertanggung jawab dengan baik. Itu yang akan kita pelajari di pekan ini ya, tentang kerja keras dan juga tanggung jawab. Nah, sebelum Bapak sampaikan tentang materinya, Bapak akan tampilkan sebuah video. Silakan disimak dan nanti dicermati ya, apa yang bisa kita petik dari video ini. Oke. Nah, sekarang video inspirasi kedua. Ya. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, bro? You gonna give me your best? I'm gonna give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you to give him up at a certain point. We need to go further. Get down. Jeremy, get on his back. Nah, silakan disimak nanti apa Get tight hold, Jeremy. inspirasi ataupun yang bisa kita petik dari video-video ini. Your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. It's gonna be good effort. That way, Brock. You keep coming. Nah, dia sudah mulai kelelahan tapi terus dengan semangat dari pelatihnya terus berjalan. Oke, apa yang bisa kalian dapatkan hikmah ataupun pernyataan yang bisa menguatkan diri kalian dalam video ini? Oke, apa? Yang pertama, pantang menyerah. Terus apa lagi? Ya, tidak mendengarkan cemoohan orang lain. Masuk. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nice. Hasil berarti dari kerja keras maka akan muncul keberhasilan. Nah, kemudian Bapak sampaikan sekarang ya tentang pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, apa itu bekerja keras? Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Sebagai seorang pelajar, tugas kita adalah bersungguh-sungguh dalam
belajar, mencari ilmu. Kalau tadi kata Rizki, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, tinggal kita memuhasabah sejauh mana ikhtiar kita untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Oke, selanjutnya tanggung jawab. Nah, secara bahasa tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Artinya apa yang sudah kita lakukan tentu pasti ada apa? Ada resiko. Ini tentang kerja keras dan tanggung jawab. Paham sampai sini? Bisa dipengerti ya? Nah, apa yang menjadi dasar dalam Islam diwajibkannya seseorang untuk bertanggung jawab dan juga bekerja keras. Di sini di surat Al-Ankabut ayat ke-17. Syahidin, bisa dibacakan ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa ta'buduna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqan wa'budu washkuru lah ilaihi turja'un. Nah, artinya Sevia, artinya apa? Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah adalah berhala-berhala. Nah, Dan kamu menyembah kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hingga kepadanya kamu akan kembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. nah di sana dikatakan fabtagu indallahi rizqa. Gitu. Maka mintalah rizki hanya kepada Allah. Wa'buduhu washkurulah, dan sembahlah Dia dan juga bersyukurlah kepadanya. Ini menjadi dasar. Atau ada lagi i'malu fasayarallahu lakum gitu ya. Apa sih yang menjadi prinsip-prinsip kita untuk bekerja keras dalam Islam? Yang pertama, prinsip kerja keras dalam Islam itu adalah halalun. Tolaba ad-dunya halalan. Artinya maksudnya apa? Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Ya. Jadi halal di sini apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, maka itu haruslah jelas kehalalannya. Di sini atatofan ala jarihi. Jadi tetap kehidupan sosial kita tidak kita tinggalkan. Waalaikumsalam, mangga. Silakan. Ya. Jadi kehidupan sosial kita pun tidak kita tinggalkan dalam bekerja keras itu. Ya. Nah, Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga jika mendengar jerit tangis lingkungan sekitar. Sekarang di Indonesia sedang diuji dengan berbagai bencana, Cianjur digempa gitu ya. Nah, itu bisa menjadi bagian dari kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap sekitar. Ya, bisa kita menyisihkan uang jajan untuk membantu orang-orang yang sedang terkena musibah bencana. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami tentang kerja keras dan tanggung jawab, ya Bapak akan membagi kalian semuanya menjadi beberapa kelompok, 4 ya, menjadi 4 kelompok, tetapi nanti satu kelompok ada yang 3 orang. Karena tadi Garan dan Arya tidak bisa masuk, tapi tidak apa-apa ya. Ya. Baik, Bapak akan sebutkan kelompok-kelompoknya. Kelompok pertama Aulia Destiani, kemudian Hakim dan Haliza. Boleh kursinya dibikin per kelompok. Baik, Bapak bagikan untuk lembar kerjanya, diskusinya. Ini, ya. Oke. Nah,
Nah, sekarang di lembar kerja yang sudah Bapak bagikan, ya. Nah, itu silakan kalian didiskusikan tentang contoh-contoh kerja keras dan tanggung jawab yang ada di situ. Kemudian cari lagi contoh yang lain, ya, dan diskusikan, ya, dengan kelompok kalian, dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kemudian nanti dibikin rangkuman dari hasil diskusi dan terakhir nanti dipresentasikan. Bisa dipahami instruksinya? Bisa. Baik, silakan dimulai. Mangga. Tangannya itu semangat. Kita harus tetap teguh dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai si omongan orang buat. Kita berkata, sekarang Abu Bakar tidak akan lagi memerah susu kambing kami. Perkataan ini didengar beliau, lalu beliau berkata, tidak, bahkan aku akan menerima jasa memerah susu kambing kalian. Aku berharap jabatanku yang sekarang. Baik, diskusinya silakan dilanjutkan. Oke, Bapak lihat dulu dari kelompok ini. Gimana diskusinya? Ada yang sulit dipahami dari instruksinya? Yang renungkan, Pak. Renungkan bagaimana respon sahabat terhadap perilaku Rasulullah ketika mencium tangan tukang pemecah batu. Gitu. Dia merasa tersentuh gitu ya, Pak? Ya, bisa gitu. Jadi apa yang dirasakan ya oleh sahabat ketika melihat Rasul mencium tangan orang yang memecah batu itu gitu. Sampai mereka bertanya apa yang ternyata takutnya Rasulullah itu terlalu berlebihan, tetapi kata Rasul justru inilah yang lebih baik gitu ya, karena digunakan untuk mencari nafkah keluarganya walaupun tangannya sampai rusak, melepuh gitu. Ya, berarti sudah dipahami ya? Sudah paham? Wah, bahan diskusinya sudah banyak. Masya Allah, luar biasa. Ini hasil curahan dari teman-temannya. Wis, mantap. Masya Allah. Semoga menjadi kebaikan dan curahan pikirannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sulit untuk dipahami atau sudah bisa diselesaikan? Sudah dirangkum ya ide-ide dan masukan-masukannya dari kelompoknya? Sudah? Ya, tinggal nanti disiapkan ya. Nah, terus kalau belum lengkap silakan untuk dilengkapi lagi, dan kalau belum merasa yakin dengan apa yang sudah ditulis di lembar kerja itu ya, silakan untuk diyakinkan. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan. Baik, waktu presentasinya tinggal 10 menit lagi. Silakan ya. Diskusinya habis. Silakan sekarang tiap-tiap kelompok untuk menyiapkan siapa yang akan presentasi di sebelah kelompoknya saja. Baik, kita memulai untuk diskusinya ya. Kita coba untuk memahami lebih jauh lagi tentang kerja keras dan tanggung jawab. Dari kelompok ini dulu, silakan. Siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah renungan bagaimana respon para sahabat terhadap perilaku Rasulullah SAW ketika mencium tangan tukang pemecah batu. Merasa tersentuh karena manusia yang paling mulia mencium seorang pahat batu yang tangannya itu melepuh kasar kepalanya dikarenakan ia bekerja keras dalam memahat batu dan karena kerja kerasnya dalam mencari rezeki yang halal. Yang kedua, dalil tentang bertanggung jawab. Salah satunya terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 90.
wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu inna sam'a wal absar wal ufwa ulaika kana anhu masmula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga, tentang koreksi antara kerja keras dan tanggung jawab. Hubungan antara kerja keras dan tanggung jawab dengan keimanan adalah hubungan yang berbanding lurus, sehingga orang yang bagus imannya akan selalu bekerja keras dan tanggung jawab, sedangkan orang yang tidak beriman maka kemungkinan besar ia tidak akan bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu cara menerapkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan pekerjaan secara totalitas. Yang kedua, tidak mudah mengeluh. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Yang kelima, disiplin. Dan yang keenam, bertanggung jawab saat melaksanakan kewajiban. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aplaus terlebih dahulu. Baik, siapa yang ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 barusan? Silakan, Tiara. Menurut kalian bagaimana cara menerapi sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Oke, siap. menerapkan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak ya. Contohnya kayak kita dalam melaksanakan pikir itu jangan mengeluh, jadi harus totalitas juga dalam bekerjanya, terus tidak mudah putus asa, terus harus disiplin dan bertanggung jawab saat melaksanakan kewajiban kita. Nah, jadi itu ya cara menerapkan kerja keras dalam kehidupan sehari kita sebagai seorang siswa ya. Ya. Baik, aplaus sekali lagi. Nah, kelompok selanjutnya yang presentasi kelompok ini, kelompok 2. Silakan. Siapa? Sevia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang belajar dari kehidupan semut, yaitu kerja keras. Nah, ada salah satu pepatah di mana ada bola, di situ ada semut. Agaknya kurang tepat gitu, karena semut tetap hadir di mana-mana dengan aktif meski tidak ada bola, meskipun ada ataupun tidak ada bola. Kemudian adapun dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surah An-Naml, yang artinya semut. Adapun beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan semut. Nah, yang pertama, selalu memiliki semangat yang tinggi. Kemudian sikap saling gotong royong, sikap saling bekerja keras, kekompakan, tidak mendengarkan perkataan orang lain yang membuat semangat kita ngedown gitu. Terus tetap fokus untuk mencapai tujuan, tidak tahu berapapun kita terjatuh, tapi tetap kita bangkit kembali. Kemudian adapun dalil-dalil tentang bekerja keras, yang pertama Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian adapun Quran surat Al-Isra ayat 7 yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faragta fansab, yang artinya maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat yaitu bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Kita tuh harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Misalkan contoh, ada tetangga kita yang dia tuh dalam masa kesulitan atau kesusahan. Ketika itu kita harus peka, maksudnya ketika dia rumahnya kebakaran, kita harus gotong royong untuk memberikan bantuan kepadanya, entah itu dalam masalah ekonominya ataupun dalam masalah pendidikannya, terserah kita ya. Jadi kesimpulannya apa yang harus kita
petik dalam kehidupan semut itu, yaitu bekerja keras, juga saling menolong dan memiliki perasaan peka terhadap lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kasih semangat. Ada yang mau ditanyakan atau dibuat pernyataan? Silakan dari teman-temannya. Apa sih keistimewaan hewan semut sehingga Allah mengabadikan namanya di Al-Quran gitu? Jadi keistimewaan seekor semut itu yang pertama yaitu mereka saling bergotong royong dan saling menolong antar sesama. Kemudian memiliki sikap kerja keras, memiliki semangat yang tinggi dalam mencapai tujuannya. Kemudian kekompakannya antara semut satu dengan semut yang lain. Mereka juga ketika saling bertemu mereka pasti saling-saliman gitu. Kemudian ada tidak mendengarkan perkataan yang lain. Jadi itu bagian dari keistimewaan semut. Baik, tepuk tangan dulu, aplaus semuanya untuk kelompok. Baik, selanjutnya kelompok 3, silakan yang ingin menyampaikan isi dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Kami mendapatkan artikel mengenai kisah dua semut penggali semangat. Jadi, dalam kisah ini, suatu hari ada sekelompok semut yang berjalan melewati hutan. Di antara mereka ada beberapa semut yang jatuh ke sungai. Namun, di antara semut-semut yang jatuh ke sungai, ada semut-semut yang mereka bersikeras untuk bisa naik kembali ke daratan. Namun, ada sebagian semut yang tidak jatuh ke sungai, mengolok-olok mereka. Dari kisah yang tadi dapat diambil bahwa kita itu harus terus bekerja keras, jangan sampai kita patah semangat karena ocehan-ocehan orang lain. Karena apabila kita mendengarkan ocehan-ocehan orang lain, maka semangat kita akan turun dan rasa kerja keras kita itu bakal hilang. Nah, setelah kami berdiskusi, kami mendapatkan hasil bahwa kita harus memiliki kriteria kehidupan yang hayatan thayyibah dan bekerja keras. Apa sih kehidupan yang hayatan thayyibah? Yaitu kehidupan yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Antara lain, rezeki yang halal, sifat qanaah atau rasa cukup, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat surga di akhirat, kelak juga kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kita harus memiliki kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang dilandasi oleh akidah. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 192, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu dalam kehidupan harus mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Cukup sekian yang dapat untuk kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aplaus semuanya. Terima kasih atas pemaparannya. Siapa yang ingin menanggapi apa yang disampaikan, pertanyaan atau apa, silakan. Saya Pak. Oke, Sri, silakan. Mengapa Allah menyuruh kita untuk bekerja keras dalam kehidupan ini? Oke, mengapa Allah menyuruh kita untuk bekerja keras dalam kehidupan? Silakan yang ingin menanggapinya siapa? Silakan, Ami. Islam menempatkan bekerja keras sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kehidupannya. Bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah termasuk dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan rukun Islam. Dalam kerja keras kita harus memiliki 5 prinsip. Big dream, big hope, big spirit, big action, dan big sukses. Insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Baik, sudah cukup, Sri? Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk semuanya. Oke. Presentasi dari kelompok terakhir, silakan. Kelompok 4 siapa yang ingin mempresentasikannya? Silakan. Oke, Rizky, silakan Ki.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq sang pekerja keras. Selain sebagai khalifah yang adil, Abu Bakar As-Siddiq merupakan pekerja keras, pedagang yang jujur dan zuhud. Suatu hari, Umar bin Khattab berpapasan dengan beliau dan bertanya, "Hendak kemana engkau wahai khalifah?" "Ke pasar," jawab Abu Bakar. "Ke pasar? Hendak apa engkau ke tempat itu? Bukankah engkau kini diserahi kewajiban untuk mengurus umat Islam?" tanya Umar bin Khattab. "Jika aku tidak berdagang, dari mana aku memperoleh nafkah untuk menghidupi keluargaku?" jawab Abu Bakar. Hikmah yang terkandung dalam kisah di atas, Abu Bakar adalah seorang khalifah yang pekerja keras. Beliau seorang pedagang yang jujur dan zuhud, dan beliau mempunyai sifat-sifat mulia, dermawan, mengayomi, dan tetap zuhud dalam keadaan harta yang berlimpah. Sikap dan berperilaku umat Islam yang sejalan dengan ajaran Islam tentang kewajiban bekerja keras dan bertanggung jawab. 1. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien, sebagian untuk ibadah, bekerja, dan istirahat. 2. Kembangkan potensi diri dengan baik. 3. Berkata positif dan tidak mengeluarkan kata-kata negatif. 4. Tekun dalam bekerja keras. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus dulu. Sekarang siapa yang ingin menanggapinya? Silakan. Oke, kelompok 3, silakan. Apa yang ingin ditanggapinya? Sifat apa yang bisa dipetik dari kisah tersebut? Sifat yang bisa dipetik dari kisah tadi yaitu tetap zuhud meskipun dalam keadaan berlimpah harta. Biasanya kalau kita sudah sukses, kita suka lupa akan perjuangan kita yang dulu. Akan tetapi beda dengan Khalifah Abu Bakar. Beliau tetap dengan pekerjaannya yang dulu, yaitu berdagang dan memeras susu kambing untuk menghadapi keluarganya, karena beliau tidak akan mengubah kebiasaannya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Diskusi sudah dilaksanakan, kemudian sudah dipresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Nah, kira-kira sekarang apa yang dapat kita cerna, apa yang dapat kita simpulkan terkait dengan kerja keras dan tanggung jawab? Ada yang bisa untuk menyimpulkan semuanya? Oke, silakan Tiara. Jadi kita sebagai pelajar harus bekerja keras dan tanggung jawab dalam menuntut ilmu. Ya. Terus harus dapat berikhtiar untuk mencapai target atau tujuan kita. Setiap apa yang kita inginkan atau setiap apa yang kita cita-citakan sebagai pelajar harus dipertanggungjawabkan. Karena tanggung jawab sebagai pelajar sudah menjadi bagian dari diri kita sebagai pelajar. Oke, tepuk tangan. Baik, berarti sampai sini pembelajaran tentang kerja keras dan tanggung jawab sudah bisa dipahami oleh semuanya ya? Oke, terima kasih. Baik, silakan untuk dibereskan lagi kursinya berdasarkan seperti semula. Apa yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini tentang kerja keras dan tanggung jawab, ya, ini mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita semuanya sebagai seorang pelajar untuk tetap bekerja keras dan juga bertanggung jawab dengan apa yang kita hadapi saat ini. Ya, baik, setelah melaksanakan pembelajaran ini, kita simpulkan secara bersama-sama bahwa kerja keras dan juga tanggung jawab sebagai aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pelajar, maka lakukanlah pekerjaan kita untuk mencari ilmu, ya, kemudian luruskan cita-cita dan tujuan kita atas apa yang akan kita raih di sekolah ini ataupun di pesantren ini, dan apa yang sudah kita cita-citakan dan apa yang sudah kita hasilkan, maka berusaha untuk bertanggung jawab dengan segala sesuatunya.
Baik, kita ucapkan alhamdulillah untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak sarankan untuk kalian semuanya tetap mencari informasi dan juga bisa menggali-gali materi dari sumber-sumber yang lain ya, untuk menambah wawasan dan juga sumber keilmuan kalian semuanya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang kerja keras dan juga tanggung jawab. Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Silakan yang mau memimpin Rizki. Doa mulai. Subhanakallahumma Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.